Manyaman ongku taya. Nah teman-teman, kali ini saya mau membuat sayur sup campur daging ya. Tapi ini ada juga menu pelengkapnya, ikan tongkol goreng dan tempe goreng. Seperti apa kira-kira prosesnya? Yuk kita saksikan bareng-bareng, cikidon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama channel Abah Sam yang selalu mengupload video-video terbaru tentang kuliner, budaya, bahkan kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan. Nah teman-teman, kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi kepada kalian, karena selama ini saya lagi umroh ya, kangen dengan makanan khas Indonesia, khususnya makanan khas kampung saya. Nah kebetulan kali ini saya akan membuat sayur sup campur daging. Wow, kira-kira seperti apa nih proses pembuatannya dan apa saja bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Nah kita lihat nih teman-teman, yang pertama-tama saya akan menyediakan buncis, kemudian sedikit kentang dan wortel ya kan. Kemudian di sini ada juga gubis atau kol. Kemudian di sini ada tambahan daun bawang, kemudian sedikit seledri. Nah kalau bahan-bahan ini sudah siap semua, baru kita racik bumbu-bumbu kehidupannya teman-teman. Yang pertama seperti biasa tentu bawang merah ya secukupnya. Kemudian di sini juga ada tambahan sedikit jahe. Kemudian di sini ada ladaku atau merica bubuk, dan jangan lupa ini sebagai bumbu pelengkapnya tentu bawang putih. Lanjut cerita, kita iris-iris buncisnya dulu ya teman-teman. Seperti biasa buncisnya bisa diiris seperti ini nih modelnya ya, segitiga seperti ini. Kemudian kita iris juga ini wortelnya, kalau bisa sih bunder-bunder seperti ini supaya kelihatan bagus juga nanti hasilnya teman-teman. Dan kita tambahkan lagi kentang yang tadi ya, tapi sesuai dengan keperluan teman-teman. Nah setelah semuanya sudah diiris-iris seperti yang tadi ya teman-teman, kita siapkan cowek atau cobik ya, tempat pengolekan. Seperti biasa ya teman-teman, harus ada garam yang pertama-tama. Kemudian tadi tuh bawangnya kan bulat-bulat ya, masih utuh semua, bawang putih, bawang merah. Ini karena mau diulek, jadi supaya ringan nguleknya itu harus diiris-iris seperti ini juga. Kemudian langsung tambahin merica bubuknya. Lanjut proses pengulekannya ya teman-teman. Seperti biasa, ingat nasihat saya, pada saat mengulek bumbu itu harus betul-betul khusyuk, penuh penghayatan, jangan menghayal kemana-mana, nggak usah mikir beban, nggak usah mikir hutang begitu. Lanjut cerita, kalau bumbunya sudah diperkirakan halus, baru kita siapkan alat pertempuran yang selanjutnya. Yang pertama tentu ini wajan ya teman-teman, atau becen kata orang Madura. Kemudian kita tuangin minyak gorengnya, jangan sampai tuangin dengan oli. Wow, masa oli sih? Canda teman-teman, supaya teman-teman gak terlalu ngantuk yang menyaksikan video ini. Kemudian kita tuangin nih bumbu-bumbu kehidupan yang tadi sudah diulek halus. Kemudian tinggal tunggu beberapa menit ya. Jangan lupa ya teman-teman, bumbunya ini harus betul-betul berminyak, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk mengangkatnya, karena kalau kurang matang ini nggak enak rasanya teman-teman. Aroma bawang itu terasa banget di lidah seperti itu. Oke, campuran yang kedua ini dia daun bawangnya yang tadi sudah diiris-iris, atau kata orang-orang kota ini bawang pring ya. Kemudian kita lanjut mengulek-nguleknya, dan seperti biasa pada saat mengulek atau akelui ini harus dengan perasaan ya teman-teman. Nah kemudian kita sedikit kasih roiko rasa sapi, jangan yang rasa onta. Oh ya ini teman-teman, ada sisa bumbu yang dicuek itu jangan dibuang, disiramin aja ke bumbu yang sudah digoreng. Kemudian jangan lupa dicicipin sedikit demi sedikit ya. Kemudian kalau terasa kurang asin atau kurang bumbu penyedap seperti micin, kita tambahin. Kita langsung lihat daging yang tadi sudah direbus ya teman-teman. Ini dagingnya sedikit aja, karena yang mau makan gak terlalu banyak ya teman-teman, cuman 3 orang ya, saya rasa cukup. Nah ini dia salah satu tips atau cara pada saat merebus daging seperti ini. Kita ambil kotorannya, kemudian setelah itu kalau diperkirakan sudah lembut dagingnya, itu baru diangkat untuk diiris-iris, karena ini temanya sayur sup campur daging teman-teman.
Nah dagingnya kalau bisa ya campurin sedikit lemak ya atau gaji seperti ini. Kalau dagingnya sudah diangkat semua baru kita iris-iris lagi teman-teman. Iris-iris ya, potongannya agak tipis-tipis supaya nanti cepat empuk pada saat dicepur lagi atau direbus lagi seperti ini nih kira-kira. Kemudian kita lanjut nih pasang bahan-bahan yang tadi sudah diiris seperti buncis, kemudian wortel dan juga kentang. Nah kalau semuanya sudah masuk seperti ini ya kan, lalu kita siapkan masukkan juga nih dagingnya. Nah ini dia dagingnya ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, belum apa-apa udah bikin ngiler teman-teman. Oke, sekarang apa saja yang harus dipersiapkan lagi? Oh ternyata ini tersisa kol atau gubis. Dan memang ini sedikit tips juga ya, kalau teman-teman masak sup itu jangan langsung dipasang bareng seperti itu kolnya, supaya nanti ada krus-krus. Nah ini dia teman-teman, baru masukin bumbu-bumbu kehidupan yang tadi sudah digoreng sedikit ada minyaknya gitu kan. Kemudian kolnya ini nanti nyusul. Nah ini dia kol baru masuk ya, atau gubis. Nah, orang desa saya itu bilangnya gubis teman-teman. Kemudian daun seledrinya juga nyusul, ikut masuk, ikut nyebur dan ikut nyemplung juga ini. Nah kalau semuanya sudah tercampur seperti ini baru kita aduk-aduk atau dikelui kata orang Madura teman-teman. Tapi tidak cukup sampai di sini loh ya. Sekarang saya mau membuat tempe goreng dan ikan tongkol. Ya kan, apa saja bumbu-bumbunya yang harus kita persiapkan? Tentu yang pertama bawang putih ya kan, kemudian sedikit garam dan micin. Ini untuk sebagai apa ya, penyedap rasa aja ya teman-teman, karena kalau digoreng nggak ada bumbu-bumbu seperti ini ya hambar. Kemudian setelah itu seperti biasa kita ulek sampai betul-betul halus ya teman-teman, betul-betul menyampur antara bawang putih, garam dan micin. Tapi jangan lupa tambah sedikit air karena nanti untuk nyemplungin, untuk nyapur kata orang Madura ya teman-teman. Wow, ini dia tempe khas Madura teman-teman. Ini saya milihnya kalau beli tempe ini yang pakai bungkus daun pisang karena menurut saya lebih enak ya teman-teman. Nah seperti ini nih kira-kira prosesnya. Jadi kita cemplungin ke bumbu yang tadi sudah diulek. Setelah itu lanjut cerita, kita siapkan tempat penggorengannya atau wajannya ya teman-teman. Kemudian kita tuangin dulu ini minyaknya untuk menggoreng tempe dengan menggoreng ikan tongkolnya. Oh iya, sekedar tips ya teman-teman, kalau teman-teman baru berkeluarga atau nikah seperti itu, tentu kan masih banyak belajar ya teman-teman menggoreng tempe. Nah itu ada triknya juga. Jadi harus betul-betul mendidih minyak gorengnya supaya nanti hasilnya ya seperti ini nih kira-kira, kriuk-kriuk. Nah seperti yang sudah saya janjikan tadi di awal, baru sekarang saya mau meliput ikan tongkolnya. Nah ikan tongkol di Madura ini kalau saya beli teman-teman yang udah dikukus ya kan, jadi udah agak sedap-sedap dikit seperti itu. Cuman nanti ya harus dibersihkan dulu, disuir-suir dulu. Nah kebetulan ikan tongkol di Madura ini ya nggak terlalu mahal, tapi cukup bervariasi ya masalah harganya teman-teman. Ada yang murah, ada yang mahal. Kalau ini sih sedang, harganya 10.000 per satu ikan tongkol, berarti ini cuma 20.000 kalau dua. Ngitung harga ikan aja kok ruwet. Lanjut aja nih teman-teman, setelah disuir-suir kecil seperti ini baru kita nanti cemplungin satu persatu ke wajan tadi yang sudah ada minyak gorengnya ya. Nah seperti apa kira-kira? Oh iya teman-teman, ini ada sedikit tips loh buat teman-teman kalau mau goreng ikan tongkol ya, supaya nanti garing, kemudian nggak meletus-meletus ikan tongkolnya, dikasih sedikit tepung ya, tepung terigu bisa ya. Pokoknya jangan tepung yang ada semennya, ini tepung biasa loh ya teman-teman, tepung terigu. Ini nanti coba deh lihat hasilnya bersih, garing gitu kan. Nah lanjut cerita, ini mau buat sambalnya dulu teman-teman ya, sambal kehidupan. Ya, tentu di sini ada bawang merah, kemudian cabai rawit merah, nah sedikit tomat. Wow,
Kira-kira seperti apa ini nanti penampakannya ya. Nah, dikarenakan ini bukan sambal mentahan, tentu ini mau digoreng dulu ya teman-teman. Ini jumpa lagi bersama wajan yang serbaguna. Jangan lihat dengan warnanya teman-teman, lihat tingkat kebersihannya. Seperti biasa kita cemplungin satu persatu. Yang pertama bawang merah, kemudian cabai rawit merah, dan kasih sedikit tomat. Wow, seperti apa nih kira-kira? Masya Allah, udah ngiler, belum apa-apa udah ngiler ya teman-teman. Oh iya, tapi tidak cukup sampai di sini loh teman-teman. Kasih penyedap rasa seperti micin dan garam. Tapi sih itu tergantung sesuai kebutuhan teman-teman dan selera teman-teman. Artinya kalau suka asin ya tambahin sedikit banyak garamnya dan micinnya. Seperti biasa, kalau semua sudah terkumpul di tempat yang sangat istimewa ini, baru kita ulek teman-teman. Ya, kita ulek. Ingat pesan saya ya teman-teman, jangan sampai lupa harus ngulek dengan perasaan supaya betul-betul halus hasilnya. Nah, kalau menu yang satu ini memang sengaja nggak saya liput dari awal ya teman-teman, karena sisa semalam. Ini dia jengkol semur. Nah, sekarang kita lihat ya, sama-sama melihat ini dia penampakan hasil kerja keras banting tulang untuk membuat sayur sup dengan campuran dagingnya. Yuk kita ulek-ulek, ngiler nggak nih kira-kira teman-teman? Tuh kan agak sedikit berminyak kan teman-teman. Kalau tadi pada saat menggoreng bumbunya itu betul-betul matang. Nah, ini dia penampakan lalapannya seperti kacang panjang, kemudian mentimun. Nah, tuh kan, bener apa kata saya, ini kalau goreng ikan tongkol dikasih tepung, warnanya masih bersih tapi garing. Kemudian kalau tempenya ya seperti biasa, nggak usah lah ya teman-teman. Tapi kalau ikan tongkolnya itu wajib dipelajari sama teman-teman supaya hasilnya nanti pada saat menggoreng ya seperti ini. Oh iya, ini dia penampakan jengkol semurnya teman-teman. Masya Allah. Udah deh, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung eksekusi. Yang pertama-tama saya mau memasang nasinya, jangan terlalu banyak karena ini menu sarapan pagi ya, biar nggak tambah buncit. Karena ini perutnya udah buncit, kita langsung tuangin sayur sup campur dagingnya. Wow, ini kalau teman-teman ada di samping saya tentu udah mencium aroma dagingnya. Dan tapi ingat, jangan lupa nih lalapan kacang panjangnya dengan sedikit sambalnya. Udah deh, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung eksekusi, baca mantra-mantra atau doa-doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terima kasih sudah menyaksikan video Abah Sam. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.